Allah Bapa yang kasih, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom Meeting Family Ministry di tempat ini. Tuhan, kiranya Kau mengurapi kami semua, baik kami sebagai peserta, maupun semua alat-alat perangkat musik, maupun lain yang kami pakai untuk Zoom ini. Kau urapi kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami bersatu hati, kami mau tolak dan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan, juga untuk semua teman-teman kami yang masih di dalam perjalanan, kiranya Kau percepat langkah mereka agar mereka boleh bersama kami untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Terima kasih Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menjadi upah yang harum di hadapan-Mu dan bisa memberkati kami semua. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat satu lagu, Berhembuslah Roh Kudus. Suaranya nggak jelas ya, suaranya nggak jelas Pak Joni. Wah, ada bahaya. Tak bahaya. Ini pirang membahayakan justru. Mereng nih. Dak sahat.
Ndak sah kan iku. Nggak ukur. Apa bisa Awin. jadi suaranya tadi? Musiknya? Kalau Eh, bentar. itu wahana ya karatingnya sahat. Ya, lagu kedua kita akan menyanyi lagu Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi kasih dari Bapa surga. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Tuhan damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi kasih dari Bapa surga. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Tuhan damai di hidupku. Kasih dari Bapa kasih dari Bapa Pak Joni nggak ada suaranya. dari surga memenuhi hatiku. Kasih dari Bapa surga. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Tuhan damai di hidupku. Kasih dari Bapa
kasih dari Bapa Ya, saya persilakan hambanya, Pak Hendra ada. Kalau nggak ada, mungkin Pak Hairul Gultom, doa pembukaan untuk kita. Silakan. Baik, terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, Allah yang baik, yang mengasihi kami sepanjang hari dan saat, dan kami ada pada sore hari ini seberapa pun yang kami boleh berhimpun bersama, menunggu saudara-saudara kami akan boleh hadir lagi, untuk boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami semakin kaya dalam kebenaran firman-Mu, semakin memahami, mengetahui. Berkati hamba-Mu juga yang kau menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar isi hati Tuhan yang kau curahkan kepadanya, untuk disampaikan kepada kami yang mendengarkannya, sehingga kami merasa terberkati semuanya yang hadir pada saat hari ini. Engkau berkati semua kami yang memimpin puji-pujian, yang memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kiranya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan melingkupi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memulai acara ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, amin. Ya, kita lanjutkan dengan pujian Jangan Pernah Menyerah. Sebentar. Apapun yang kita alami, janganlah kita pernah menyerah. Inilah lirik lagunya yang kita sampaikan sebagai pujian kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu
rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hatimu menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Karena mujizat Tuhan masih ada. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ajar kami untuk selalu mendengarkan apa yang Kau firman, Tuhan, agar kami tetap berada di jalan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Pak Stanley untuk masuk doa firman dulu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Joni. Teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jelas suara saya? Bisa didengar? Halo? Bisa, bisa. Oke. Kita berdoa dulu ya untuk sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Sore hari ini kami boleh berkenan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapak. Urapi kami semua yang hadir dalam acara Zoom ini maupun yang akan mendengarkan melalui YouTube nanti. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang hamba sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu dan membangkitkan iman kami ya Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan seperti pujian yang kami naikkan, mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu terutama yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar hari ini, sore ini menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Biarlah kami mengingat selalu apa yang kami dengar sore hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua acara ini dalam kuasa tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya ikut dalam Zoom kesempatan ini. Terutama juga kepada hambanya, Pak Gembala, Pak Komingguan yang mengizinkan saya untuk menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang saya ambil adalah dengan judul asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Mungkin ya saya percaya teman-teman semua sering mendengar khotbah ini ya tentang seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun akhirnya sembuhkan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk ke tema ini, pembahasan ini saya mau feedback ke belakang sebentar. Kalau saya perhatikan dari perikop yang kita akan sharingkan hari ini, yang ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43 ya. Di situ ada dua kejadian mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama, kepada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Yang kedua, kepada Yairus,
kepala rumah ibadat yang anaknya perempuannya sakit dan hampir mati. Sampai akhirnya ia mati gitu, meninggal. Tuhan Yesus waktu datang sudah meninggal tapi dibangkitkan lagi. Nah ini mujizat yang luar biasa ya, spektakuler yang kita bilang yang Tuhan Yesus lakukan di perikop ini ya, Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tapi jadi kalau kita ambil dari perikop ini sebetulnya ada dua bahan khotbah yang bisa di-sharingkan pada teman-teman, kepada jemaat ya. Ada dua peristiwa besar yang Tuhan lakukan. Pertama, menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun, kemudian membangkitkan anak Jairus yang sudah meninggal ya. Nah, kalau saya perhatikan kalau kita feedback ke belakang sebelum kejadian ini terjadi, kita mulai dari kejadian Markus 4 ya sebetulnya. Urutan kronologisnya di Markus 4 ayat 35 sampai 41 di situ dijelaskan dengan judul perikop angin ribut diredakan. Nah, ini juga sering kita dengar ya, di mana Tuhan Yesus di atas perahu tapi diserang badai dan taufan yang hebat sampai akhirnya Tuhan Yesus menghardik topan itu, angin ribut itu, dan danau langsung menjadi tenang. Kemudian, nah setelah Markus 4 ayat 35 41 ini kan menceritakan tentang angin ribut ya yang diredakan Tuhan Yesus. Kemudian kalau kita lanjut di Markus 5 ayat 1 sampai 20 kelanjutannya, untuk apa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang ke sana gitu ya. Ternyata di Markus 5 ayat 21 sampai 20 di situ perikopnya berjudul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yang di kuburan itu ya ada seorang yang kerasukan setan sampai 2000 roh masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Tuhan Yesus usir keluar, pindah ke babi. Nah ini juga sering kita dengar khotbah ini. Nah ini urut-urutannya. Jadi sebelum Tuhan Yesus sampai ke Gerasa ini untuk mengusir legion ini yang 2000 roh ini, Tuhan Yesus menurut saya itu angin ribut itu penyerangan ya, bukannya Tuhan Yesus sedang menguji murid-muridnya percaya atau tidak, tapi itu benar-benar satu penyerangan yang menghalangi supaya Tuhan Yesus tidak sampai ke seberang danau itu untuk membebaskan orang yang kerasukan roh jahat ini sampai ribuan tidak diselamatkan, tapi Tuhan Yesus khusus mengajak murid-muridnya nyebrang ke sana karena pasti dia tahu ya di sana ada orang yang sedang terikat oleh roh jahat sampai ribuan gitu ya. Nah, setelah uh, orang yang kerasukan ini diusir roh jahatnya, kan dia jadi waras kembali. Kemudian mau ikut Tuhan Yesus bilang enggak usah ya, kamu pulang aja. Nah, setelah Tuhan Yesus mengusir roh jahat ini, kalau kita lanjut lagi di Markus 5, baru kejadian ini yang kita bahas sore hari ini, Markus 5, 21 sampai 43. Nah, itu Yesus membangkitkan anak Jairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, jadi kronologisnya itu ya. Jadi menurut saya pertama iblis coba menghalang-halangi Tuhan Yesus nyebrang ke Gerasa untuk membebaskan orang yang dirasuk setan ribuan itu. Kemudian setelah mengusir setan itu Tuhan Yesus balik lagi di ayat 21 itu ya. Kalau kita baca, coba kita baca perikopnya, balik lagi. Jadi kalau saya perhatikan nih khusus datang untuk ke sana terus balik lagi gitu ya. Setelah roh jahat itu keluar. Ayat 21 dikatakan Markus 5, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Nah, menyeberang ya dari Gerasa ini menyeberang lagi dari mengusir roh jahat itu, Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Jadi dia balik lagi ke tempat sebelum dia nyebrang ya. Kemudian orang udah berbondong-bondong di situ. Ayat 22 dikatakan datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah ini jadi kalau saya bagi ada dua kejadian ya, dua peristiwa di perikop ini. Jadi mulai dari ayat 23, nah Yairus menemui Yesus di situ ya. Yairus melihat Yesus tersungkur dan memohon dengan sangat agar
Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit dan hampir mati. Nah, ini adanya di ayat 22 sampai 23. Kemudian ketika Tuhan Yesus jalan mau menuju ke rumah Yairus ini, di tengah jalan tiba-tiba ada seorang perempuan ya. Itu kita mulai dari ayat 24. 24 sampai 34 ini menceritakan seorang perempuan yang sudah menderita, bukannya sakit lagi, menderita ya, sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangin nggak? Pendarahan 12 tahun. Sebulan aja mungkin udah lemas ya, darahnya keluar terus ya. Ini 12 tahun pendarahan menemui Yesus dan menjamah jubahnya, kemudian ia sembuh. Nah, ini yang kita mau sharingkan sore hari ini ya, ayat 24 sampai 34. Kita akan bahas satu-satu ayatnya. Jadi mujizat apa yang diterima oleh perempuan ini, kemudian mengapa perempuan ini menerima mujizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah, ini yang mungkin ingin saya sampaikan untuk kita semua, supaya kita diingatkan kembali bagaimana besar kuasa Tuhan untuk bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan yang luar biasanya dari kejadian ini adalah Tuhan Yesus tidak tahu ya, tidak tahu, maksudnya dia merasa ada tenaga yang keluar gitu, padahal dia nggak tahu siapa yang menjamah dia gitu. Kalau kejadian sebelum-sebelumnya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang, kan orang ada yang berseru kepadanya ya, ada yang memohon disembuhkan. Tapi maksud saya bertatapan muka dulu gitu dengan Tuhan Yesus, terus ngomong gitu, Tuhan sembuhkan. Tapi ada di peristiwa ini Tuhan Yesus nggak ngomong, nggak ketemu sama perempuan itu. Secara diam-diam perempuan itu menjamah jubahnya. Ya, seperti jadi kalau saya perhatikan dua kejadian yang di Alkitab ceritakan tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama yang aneh, orang buta yang disembuhkan, orang buta dari lahir disembuhkan dengan cara Tuhan Yesus meludah ke tanah, tanahnya diambil terus ditempelkan. Itu kan aneh ya. Pengobatan apa, penyembuhan yang aneh. Kemudian yang kedua ini, Tuhan Yesus tidak merasa ada yang memohon sesuatu, tapi dia merasa ada suatu tenaga yang keluar dari tubuhnya. Nah, ini yang mau saya pertajam di kejadian ini. Kenapa bisa sampai begitu? Gitu ya. Nah, jadi kita baca dimulai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Berdesak-desakan di dekatnya. Berarti penuh ya orang di sekitar Tuhan Yesus, enggak longgar gitu untuk mendekati dia susah banget gitu ya. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, 12 tahun. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti sebelum ketemu Tuhan Yesus, perempuan ini sudah berobat kemana-mana ya. Berulang-ulang dengan berbagai tabib. Jadi tabibnya nggak cuma satu, tapi kita nggak tahu berapa ya. Pokoknya udah banyak tabib, dia sudah berobat kemana-mana gitu ya. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi sampai habis nih hartanya gitu ya. Dia berobat kemana-mana sampai habis duitnya. Akhirnya yang ada padanya namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya menjadi semakin memburuk. Bukannya baik malah tambah sakit gitu ya. Ayat 27, dia sudah mendengar. Nah, ini ayat kuncinya kita perhatikan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bayangin ya bagaimana susah payahnya dia mendekati Tuhan Yesus. Tadi dikatakan di sekitar Tuhan Yesus banyak orang ya. Kalau kita orang sehat aja mungkin mau deketin Tuhan Yesus susah saat itu ya. Di sekitar banyak orang, berapa lapis manusia yang harus kita lewati supaya bisa mendekati Tuhan Yesus. Ya, kemudian ayat 28, sebab katanya dalam hati ya, katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, ini ayat kuncinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Kemudian ayat 29, seketika itu juga nggak pakai nunggu-nunggu berjam-jam atau bermenit-menit ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kemudian pada 30, pada ketika itu juga
Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ini yang ayat yang mengherankan juga ya. Tuhan Yesus nggak tahu gitu ya. Tapi dia merasa ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Kemudian dia bertanya, paling di tengah orang banyak dia cari kira-kira siapa yang megang dia gitu ya. Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi muridnya juga bingung ya, siapa orang semuanya dekat-dekat dia ya, berdesak-desakan. Kemudian lalu ia memandang sekelilingnya, ianya Tuhan Yesus yang memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui si perempuan ini gemetar setelah mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi kita tahu nih dia udah ke tabib, ke berbagai tabib, udah berobat mana-mana, duitnya udah habis. Waktu dia pasti cerita sama Tuhan Yesus nih ya. Kan dia bilang memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Jadi orang di sekitar Tuhan Yesus, murid-muridnya juga dengar ya. Kemudian ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Jadi kejadian tentang mujizat yang dialami perempuan ini ada di ayat 24 sampai 34 ya. Kemudian ayat 35 sampai 42 itu cerita lagi tentang Yairus, anak Yairus yang akhirnya Tuhan Yesus datang setelah menyembuhkan perempuan itu. Tuhan Yesus datang dan membangkitkan anak Yairus. Jadi ada dua peristiwa besar yang dalam perikop ini ya. Tapi yang kita mau bahas adalah yang ini aja, yang perempuan pendarahan 12 tahun. Yang ada di 24 sampai 34. Nah, coba kita perhatikan satu-satu ya. Jadi ayat-ayat yang ini yang harus kita perhatikan adalah perempuan ini luar biasanya ya, diam-diam dia menjamah jubah Yesus. Nah, sebetulnya kejadian menjamah jubah Yesus ini enggak cuma ada di sini ya. Kalau kita baca di Matius 14 ayat 34 sampai 36 juga ada tuh. Dengan perikop coba ya kita baca. Matius 14 ayat 34 sampai 36. Matius 14 Nah, ini ayat 34 sampai 36 judulnya perikopnya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Jumbai itu ujungnya. Mereka memohon nih, perhatikan, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi sebetulnya ada dua peristiwa yang melalui menjamah jubah Yesus saja orang sembuh ya. Tapi di Matius ini mereka memohon supaya diperkenankan. Jadi minta izin dulu gitu ke Tuhan ya. Tuhan, perkenalkan saya menjamah ujung jubahnya aja dah. Ujung jubahnya kalau Tuhan berkenan, saya percaya saya akan sembuh. Dan semua yang megang emang sembuh gitu ya. Tapi di Markus 5 ini perempuan itu diam-diam nggak minta izin dulu ya, diam-diam pegang jubahnya karena dia dalam hatinya dia bilang kalau aku jamah aja jubahnya aku akan sembuh. Jadi ini iman yang luar biasa menurut saya. Kalau kita bandingkan dengan iman seorang perwira yang hambanya sakit, yang Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke sana. Dia bilang, oh nggak perlu. Tuhan katakan aja, sepatah kata aja, hambaku akan sembuh. Nah itu, terus Tuhan bilang, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara bangsa Israel. Nah kalau kita bandingkan iman si perwira itu dengan iman perempuan yang sakit pendarahan ini, yang mana yang lebih besar? Menurut teman-teman.
Iman siapa yang lebih besar? Kalau si perwira itu melihat bertemu langsung tatap muka dengan Tuhan Yesus, baru dia ngomong, minta hambanya disembuhkan. Tapi tanpa tanpa Tuhan Yesus datang juga Tuhan Yesus ngomong langsung terjadi juga seketika itu juga ya. Tapi si perempuan ini yang luar biasanya tanpa sepengetahuan Yesus, tapi ada tenaga yang keluar dari tubuhnya Tuhan Yesus ya. Kita kebanyakan kalau di KKL kesembuhan kita pengen maju ke depan sampai kita baru puas kalau kita dipegang kepalanya sama pendetanya ya. Kalau asistennya atau pekerja-pekerja yang megang kayaknya kurang mantap. Kita maunya dipegang sama pendetanya langsung. Kepala kita atau bagian sakit. Tapi si perempuan ini nggak mengharapkan Tuhan Yesus pegang dia gitu ya. Dia yang asal dia pegang aja jubahnya. Dia percaya dia akan sembuh. Ini yang iman yang luar biasa. Yang menurut saya yang kita bisa pelajari ya. Jadi kejadian ini menurut saya ya, dengan iman yang luar biasa yang kita miliki, kita bisa menarik kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Saya pernah sampaikan tema ini juga di Komsel waktu itu ya, di salah satu Komsel. Kemudian ada yang bertanya, itu kan zaman dulu Pak, jamah jubah Tuhan Yesus sembuh. Nah sekarang Tuhan Yesusnya nggak ada, bagaimana cara menjamah jubahnya gitu. Nah dia nggak ngerti zaman sekarang ya bukannya harus ketemu Tuhan Yesus dulu baru kita jamah jubahnya ya. Itu cuman sebagai apa? Kalau sekarang ya ilustrasi supaya dengan iman kita bisa menarik kuasa Tuhan dengan doa tentunya ya. Dengan doa sendiri nggak usah minta didoain nama siapa-siapa gitu ya. Dengan doa sendiri minta sama Tuhan supaya apalagi minta sama Tuhan berarti kan kita udah ngomong ya. Tanpa Tuhan tahu aja bisa kuasanya bisa bekerja kok ke perempuan ini. Itu iman yang luar biasa. Terus waktu Tuhan Yesus perempuan ini tersungkur, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayat 34 ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku. Nah ini juga dia sebut hai anakku ya. Padahal itu ibu-ibu ya. Nah Tuhan Yesus waktu itu kan masih muda. Paling umur 30-an ya. Kan dia pelayanan full pelayanannya itu dari umur 30 sampai 33 setengah baru disalib ya. Berarti perempuan ini pasti udah lebih tua mungkin dari dia, tapi dia katakan hai anakku ya karena dia bapak ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan telah menyembuhkan saja ya, menyelamatkan. Jadi dari kalimat ini kalau saya menangkapnya si perempuan ini tadinya nggak percaya sama Yesus ya. Menyelamatkan berarti setelah dia menerima mujizat dan kesembuhan baru dia percaya. Jadi diselamatkan. Jadi diselamatkan di atasnya cuman disembuhkan gitu ya. Diselamatkan dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan. Jadi kalau kita perhatikan memang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan yang terjadi itu Tuhan selalu bilang imanmu, imanmu, imanmu. Imanmu yang telah menyembuhkan engkau, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Jadi yang Tuhan lihat itu memang iman kita ya, bukannya fisik kita, penampilan kita ya, kehebatan kita di antara manusia gitu ya, jabatan kita enggak. Yang Tuhan Yesus lihat adalah imanmu yang telah menyelamatkan engkau ya. Nah sekarang kita udah tahu perikopnya apa, kronologis kejadiannya ya. Jadi di perikop ini ada 2 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nanti mungkin dalam kesempatan kita bahas tentang si Yairus ini ya, kenapa bisa menerima mujizat juga. Tapi hari ini kita mau sharingkan tentang perempuan ini aja, kenapa bisa menerima mujizat ya. Jadi ini yang luar biasa, kita harus ingat kita bisa menarik kuasa Tuhan gitu ya. Buktinya di cerita ini ya, Tuhan nggak tahu kok siapa yang megang dia gitu. Tapi dia merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya karena memang dia sumber power itu, super power yang sumber kekuatan kita, sumber penyembuh kita, sumber mujizat. Jadi kita bisa menarik mujizat
tanpa Tuhan sadari juga dengan iman yang luar biasa. Apalagi kita memohon gitu ya. Jadi kan Tuhan Yesus katakan kalau iman kita sebesar biji sesawi aja kita bisa pindahin gunung. Saya pernah bertanya-tanya juga ya. Iman sebesar biji sesawi bisa pindahin gunung Tuhan. Berarti selama ini iman saya belum sebesar biji sesawi gitu ya. Sebab masih banyak masalah yang belum bisa saya selesaikan bersama Tuhan gitu. Masih banyak masalah, halangan-halangan, hambatan-hambatan. Berarti iman saya belum sebesar biji sesawi. Kalau iman saya sebesar biji sesawi, Tuhan bilang gunung aja bisa pindah gitu. Nah ini kejadian iman sebesar biji sesawi ini juga kan pernah benar-benar terjadi. Tuhan memindahkan gunung ya sejauh 4 kilometer. Kalau kita pernah dengar ceritanya ada gereja di Mesir itu gereja sampah ya. Gereja sampah. Kenapa disebut gereja sampah? Karena sekarang gereja itu ada di tengah-tengah lingkungan pemulung. Pemulung yang tukang ngumpulin sampah gitu. Dan memang di situ gereja itu adanya. Dan itu benar-benar satu bukit dipindahin sama Tuhan sejauh 4 kilometer kalau nggak salah. Pindah, terangkat gitu. Bukit terangkat, pindah, ngegeser. Nah, waktu itu seorang kaisar zaman itu minta kepada orang-orang Kristen waktu itu ya, kalau nggak salah Ortodok ya Mas ya, untuk berdoa. Nah, Alkitab kamu kan mengatakan iman sebesar biji sesawi bisa pindahin gunung. Coba pindahin. Kalau kamu nggak bisa pindahin, kasih waktu berapa lama gitu ya. Nggak bisa pindahin, saya bunuh kamu semua. Jadi mereka semua berkumpul, berpuasa, berdoa dengan sungguh-sungguh minta Tuhan melakukan keajaiban, pindahin bukit ini. Kalau nggak kami semua binasa. Tuhan pindahin. Jadi benar-benar pindah secara fisik gunung itu, bukit itu ya. Nah kalau sekarang kan iman bukan gunung yang kita pindahin ya, tapi masalah yang kita bisa pindahin kalau iman kita sebesar biji sesawi. Kemudian saya bertanya sama Tuhan, apa iya iman saya nggak sebesar itu Tuhan? Ternyata saya pikir-pikir mungkin saya mendapat hikmat, mungkin yang Tuhan maksud bukan sebesar biji sesawi, tapi kekurangannya aja, kekurangan kepercayaan kita sebesar biji sesawi aja nggak terjadi mujizat itu gitu. Jadi nggak boleh ragu sedikit pun, harus full 100%, kalau bisa 1000%. Kalau kita mulai ragu dikit aja, itu yang Tuhan maksud, nggak sampai ragunya itu sebesar biji sesawi aja, nggak terjadi mujizat itu. Jadi bukannya segede itu aja, biji sesawi itu kecil banget ya katanya, lebih kecil dari selasi ya. Kita tahu ya selasi di sini untuk panas dalam. Nah sesawi itu lebih kecil lagi dari itu. Kalau kita pegang, kita napas saja tuh terbang biji sesawi. Ada hembusan dari hidung kita bisa terbang gitu. Segitu kecilnya. Jadi di mata Tuhan itu iman kita harus sebesar apa gitu ya. Di perwira Romawi kan dibilang imanmu besar. Jadi ada iman besar, ada iman kecil di mata Tuhan. Iman ada yang besar, ada yang kecil. Nah, perempuan ini saya rasa juga imannya luar biasa, lebih luar biasa lagi ya. Tanpa Tuhan dialog sama dia bisa tarik kuasa Tuhan. Jadi kemudian kita masuk ke ini ya. Apa yang menyebabkan perempuan ini bisa menerima mujizat? Nah, ini mungkin salah satu kunci yang harus kita ingat-ingat juga ya. Supaya kita semua diingatkan kembali bagaimana caranya supaya bisa menerima mujizat Tuhan ini yang sudah dialami perempuan pendarahan ini. Satu, saya melihat pertama di ayat tadi dikatakan perempuan ini sudah mendengar tentang Yesus. Ayat 24, 25 adalah di situ seorang perempuan, dia telah berulang-ulang diobati. Kemudian ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi pertama mendengar dulu ya. Kalau nggak pernah dengar siapa itu Yesus, bagaimana tahu Yesus bisa melakukan mujizat yang luar biasa ya, menyembuhkan orang mati segala macam, orang buta, orang lumpuh, semuanya. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan Tuhan Yesus, karena memang dia yang menciptakan manusia. Kok kayak kita menciptakan TV deh ya, kita ceritanya menciptakan TV ini, TV canggih misalnya. Kemudian satu saat ada orang pembeli datang sama kita mau betulin TV yang merek yang kita ciptain gitu. Pak ini TV saya rusak ya, kita tanya aja apanya Pak yang rusak. Itu suaranya nggak ada, atau misalnya gambarnya cuma setengah Pak, nggak full.
kita langsung tahu, oh ini yang mesti diganti ininya gitu ya. Ya kita yang ciptain, masa kita nggak tahu gitu. Ya, Tuhan juga begitu. Kalau kita datang, kita komplain, bukan komplain, kita uh, lapor aja sama Tuhan ya. Tuhan, organ tubuh saya yang ini ada gangguan nih. Kata dokter begini, begini, begini. Ya udah Tuhan bilang, oh iya ntar aku ganti dengan yang baru. Bisa aja gitu, Tuhan tinggal ngomong kok. Ya ganti dengan yang baru. Diganti. Seketika itu juga bisa terjadi gitu ya. Orang dia yang bikin manusia kok. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Masa jangan salah bawa ke bengkel lain ya. TV rusak bawanya ke bengkel sepeda yang nggak bisa. Biar dia bengkelnya lebih gede juga. Kalau TV yang rusak bawanya ke tukang servis TV dong gitu. Jangan bawa ke tempat lain. Nah kalau manusia yang rusak, datangnya ke Tuhan, jangan ke manusia juga ya. Kayak perempuan ini ke tabib-tabib, berbagai tabib sampai duitnya habis. Jadi perempuan ini menurut saya kasusnya masuk bukan berserah, tapi pasrah ya. Jadi pasrah sama berserah menurut saya beda ya. Kalau pasrah udah coba kemana-mana nih, kayak perempuan ini, nggak sembuh. Baru coba-coba dah. Dan dengar Tuhan orang Kristen hebat, bisa melakukan mujizat. Nabi Isa hebat, Yesus hebat, bisa melakukan mujizat. Saya datang dah sama dia. Itu namanya pasrah. Kalau berserah dari mulanya udah minta tolongnya sama dia. Itu namanya berserah. Kemudian kalau kita lanjutkan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini kalau kita baca santai aja nih, nggak direnungin, ya udah dia deketin Tuhan. Tapi kita bayangin ya bagaimana seorang perempuan yang udah 12 tahun pendarahan pasti udah lemes, kurus ya. Badannya nggak mungkin gemuk ya. Kurus, kering, lemas, jalan juga mungkin udah sempoyongan. Dia jalan sendiri, nggak diceritain ini ada yang temenin dia. Mungkin dengan jatuh bangun dia mendekati Tuhan Yesus di tengah banyak orang itu ya. Jadi pertama mendengar dulu ya. Iman timbul dari pendengaran. Jadi kita harus beritakan dulu siapa itu Yesus. Baru orang tahu gitu. Siapa itu Yesus. Kalau nggak pernah dengar gimana dia tahu. Jadi pertama tahapnya mendengar. Kemudian setelah mendengar perempuan ini bertindak dengan cara berusaha menghampiri Tuhan Yesus. Kebetulan mungkin dia agak jauh ya, nggak kebetulan pas lagi liwat mungkin, atau pas lagi liwat kita nggak tahu ya, di sini nggak diceritain. Tapi begitu dia dengar, oh Yesus, 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 wah ini nih orang yang bisa menyembuhkan, bisa melakukan mujizat gitu, pasti dia berpikir gitu ya. Kemudian setelah dengar apa? Dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi tindakan tindakan kedua setelah mendengar bertindak ya, menghampiri Yesus dengan bersusah payah. Kita juga sekarang menghampiri hadirat Tuhan dengan bersusah payah. Nah, waktu itu mungkin bersusah payah secara fisik ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya punya hubungan khusus antara bapak dan anak gitu. Tidak harus bersusah payah dengan melalui doa aja gitu ya. Kemudian setelah menghampiri Tuhan Yesus, apa yang dilakukan lagi selanjutnya? Dia menjamah jubahnya. Sebab di otak dia, di mindset dia udah mikir nih, imannya udah luar biasa. Nggak usah dipegang deh sama Tuhan Yesus, nggak usah didoain katanya. Asal bisa gue jamah aja jubahnya. Aku percaya aku sembuh. Ini iman yang luar biasa ya. Asal dipegang aja bisa nyamperin. Dia pegang jubahnya aja deh, nggak usah tangannya gitu. Dia pasti sembuh. Kemudian dia bertindak selanjutnya menjamah jubahnya. Ini namanya tindakan iman ya. Dia wujudkan imannya dengan tindakan menjamah jubahnya. Kemudian tahapan keempat yang luar biasa ini, ternyata iman yang dia punya ini menarik kuasa atau kekuatan Tuhan. Tuhan yang nggak tahu kok, cuman dia merasa ada sesuatu yang keluar dari badannya, dari tubuhnya. Jadi kesimpulannya kita bisa menarik dengan iman yang luar biasa, kita bisa menarik kuasa Tuhan untuk menjamah kita. Itu tahapan keempatnya. Kemudian setelah kita wujudkan iman kita terwujud, menarik kuasa Tuhan, akhirnya Tuhan merasa ada sesuatu yang keluar, kemudian Tuhan bilang apa? Tahapan kelima, jawaban Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang ingin coba saya sampaikan kepada kita semua untuk mengingatkan, untuk tidak meragukan kekuasaan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk bisa melakukan
menyembuhkan kita dan mujizat itu masih terjadi sampai saat ini gitu ya. Jangan, tapi syaratnya saya rasa jangan meragukan sedikit pun ya. Mungkin kita masih mikir-mikir bisa nggak ya? Kata dokter sih udah nggak ada harapan misalnya gitu ya. Tapi kalau datang sama Tuhan masih bisa nggak ya? Banyak orang juga bilang Kristen, udah kalau udah kanker mah udah susah dah. Misalnya, udah kanker mah udah susah dah, tinggal tunggu waktu. Enter dulu ya. Itu susah menurut manusia gitu. Buat Tuhan nggak ada yang susah. Dia tinggal ngomong kok, cuman tinggal ngomong sembuh ya sembuh. Tinggal ngomong engkau diselamatkan ya selamat. Tinggal berfirman doang kok. Orang alam semesta dia tinggal berfirman, jadilah terang, jadilah matahari, jadilah bulan, jadi. Emangnya manusia dibikin dulu gitu ya. Kayak Cina bikin matahari tiruan. Itu kan pasti risetnya bertahun-tahun ya. Kalau Tuhan cuma ngomong doang, jadi ini, jadi gitu. Seketika itu juga. Nah ini uh, itu yang mau saya bagikan hari ini. Jadi mari kita sama-sama diingatkan lagi bagaimana kuasa Tuhan itu bisa bekerja. Dengan iman kita yang luar biasa, kita bisa menarik kuasa Tuhan ya. Dengan menjamah jubahnya aja, nggak usah diulupin, nggak usah ditumpang tangan, bisa terjadi mujizat. Ya, itu yang mau saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau mengoreksi atau menambahkan, silakan. Saya rasa cukup sekian dulu ya yang disampaikan. Mari kita berdoa lagi, kita satukan hati. Terima kasih Bapak untuk kesempatan dan urapan Tuhan pada kami semua. Kami boleh mengerti apa yang kami dengar dan kami boleh dibangkitkan kembali iman kami untuk tidak meragukan kemampuan Tuhan dan masih percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi. Seperti perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun itu Tuhan, dengan pikirannya, dengan kekuatan pikiran dan iman yang luar biasa, dia berpikir asal aku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan semua itu benar-benar terjadi. Dia bisa menarik kuasa Tuhan untuk menyembuhkan dia. Terima kasih Bapak untuk semua yang Tuhan ingatkan pada kami semua. Tuhan berapi kami semua, lindungi kami semua, bebaskan kami semua yang ada di Zoom ini maupun yang akan mendengarkan Zoom nanti di YouTube. Kalau ada yang menderita sakit, Tuhan mohon belas kasihan-Mu untuk menyembuhkan kami terutama anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah orang dapat mujizat, orang dapat melihat mujizat masih bisa terjadi sampai saat ini. Karena kami hanya berserah dan berharap pada-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Jani. Ya, amin. Terima kasih untuk Pak Stanley yang sudah memberkati kita ya hari ini. Tapi mohon maaf, ini kebetulan Pak Gembala tidak hadir ya. Mungkin dalam perjalanan karena hari ini beliau check up tadi di Rumah Sakit Harapan kita. Makanya host tadi dialihkan ke saya untuk sementara. Jadi nanti setelah kita doa syafaat, saya minta doa syafaat. Ibu Messi apa bisa pimpin doa syafaat? Ya, nanti sebelum doa syafaat kita akan memuji Tuhan lagi satu lagu ya. Nanti saya akan nyanyikan lagu. Nah ini tadi tema kita hari ini mengenai perempuan yang pendarahan. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya nanti siapa yang mau mimpin bincang-bincang boleh untuk mimpin. Tapi intinya bahwa memang Yesus tadi disampaikan oleh Pak Stanley bagaimana perempuan itu bisa menerima mujizat. Ya antara lain ada 5 poin yang saya catat. Yang pertama adalah mendengar berita tentang Yesus. Kalau kita belum mendengar berita tentang Yesus, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Ya kan? Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Ya kita harus baca kitab suci atau Alkitab ya yang menceritakan tentang Dia di Perjanjian Baru, ya kan? Yang kedua adalah berupaya mendekati diri pada Tuhan.
Jadi kalau perempuan itu juga walaupun dia nggak yakin dia bisa menyentuh atau menemui Yesus secara langsung, tapi dia masih punya niat, dia berupaya untuk mendekati diri Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga adalah tindakan iman. Tindakan iman yaitu dia melakukan gitu ya, bukannya diam aja, mudah-mudahan Tuhan Yesus datang nih nyamperin saya. Enggak ya. Tapi dia mempunyai tindakan iman, dia berusaha untuk menjamah jubah daripada Tuhan Yesus karena dia yakin dengan menjamah jubahnya aja dia akan sembuh. Yang keempat adalah menarik kekuasaan Tuhan dengan iman. Ya, waktu dijamah jubahnya, Tuhan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar ya, ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya, sehingga dia bertanya, ini siapa yang jamah saya gitu ya. Kemudian setelah wanita itu mengatakan memang dia yang menjamah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan kau. Nah inilah yang hari ini kita diingatkan bahwa bukan kesembuhan yang utama, ya, tapi keselamatan. Kalau kita disembuhkan tapi kita nggak selamat juga buat apa, ya kan? Yang penting keselamatan dulu kita. Nah kalau kesembuhan itu istilahnya apa ya? Anugerah ya, anugerah Tuhan, pemberian dari Tuhan sendiri. Kira-kira itu yang bisa saya tarik dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Stanley Iskandar. Baiklah, selanjutnya saya akan bawa satu pujian lagi untuk kita ya. Bentar. Melayani lebih sungguh. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan. Dan kita mau melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, melayani lebih sungguh. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Marilah kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mengasihi sesama kita lebih sungguh. Dan mengampuni sesama kita juga lebih sungguh. Karena itulah yang Tuhan harapkan dari kita umat-Nya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Amin. Sekarang saya persilakan, apakah Ibu Messi bisa pimpin kita Ya, untuk doa syafaat? Silakan. ya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih sekali lagi beri kami kesempatan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan boleh menjadi dupa yang bau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Joni yang sudah membawa kami dalam pujian, penyembahan. Tuhan pakai hamba-Mu ini yang setia Tuhan melayani Engkau. Kami percaya jeripayanya dalam Tuhan tidak sia-sia. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Engkau lihat juga Amin. Tuhan ada masalah penyakit juga yang dia hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang lebih besar daripada segala-galanya. Kalau kami sudah dengar firman-Mu tadi Tuhan, asal ku jama aja jubahmu Tuhan. Maka Pak Joni juga sudah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Amin. Terima Berkati kasih. istri, anak, cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya sampai putih rambutnya Tuhan, Engkau tetap Allah yang menggendong Pak Joni Tuhan. Dia tidak sendiri, tapi Tuhan selalu ada bersama dan memberikan damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Makasih Amin. Bapak. Terima kasih untuk firman yang datang kepada kami. Engkau tahu Tuhan banyak kami yang sakit Tuhan. Dan firman itu datang meneguhkan kami, menguatkan kami Bapak. Bahwa kami punya Tuhan yang besar. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Dan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bagi Tuhan. Dan kami percaya firman datang meneguhkan kami Tuhan untuk kami tetap percaya, mempunyai iman Tuhan, bahwa kami akan melihat kuasa Tuhan. Karena firman-Mu berkata, Engkau sudah tanggung segala penyakit kami di atas kayu salib. Dan Engkau berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih untuk firman yang datang menguatkan kami Tuhan, untuk membangkitkan iman percaya kami terus Tuhan kepada Tuhan, bahwa kami punya Tuhan dokter di atas segala dokter. Memberkati Bapak Pendeta Stanley, Tuhan Iskandar,
Engkau sudah pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran. Dalam usia yang sudah lanjut, Tuhan terus berikan kekuatan. Kami percaya Engkau firman berkata, sampai putih rambutnya Engkau tetap Allah yang menggendongnya Tuhan. Dia tidak sendiri, tapi ada Tuhan selalu menjadi sobat di dalam kehidupannya, pergumulan hidupnya. Kami percaya Tuhan, dia akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Pada sore ini menjelang malam kami juga berdoa untuk Pak Komingguan yang saat ini Tuhan memeriksakan jantungnya di rumah sakit. Kami percaya tangan Tuhan sendiri yang mengulurkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya jantung yang baru Tuhan sudah berikan kepada Pak Komingguan. Dan Tuhan tolong dokter yang memeriksanya semua Tuhan, alat-alat yang apapun yang dipergunakan untuk pemeriksaannya, Tuhan kuduskan semua Bapa, dan kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi Pak Komingguan untuk tetap beriman dan percaya bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan penghiburan terus kepadanya Bapa untuk dia tetap eh, kuat di dalam Tuhan dan dia tetap ada di dalam sukacita Allah di dalam kehidupannya. Berkati pelayanannya, berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Makasih Tuhan, pada sore ini juga kami mau berdoa untuk Pak Hendra. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga sudah menyembuhkan Pak Hendra Tuhan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna, kaki tangannya yang kuat Tuhan. Engkau sudah beri yang terbaik ya Bapa. Dan kami percaya Pak Hendra juga akan mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, usahanya, pelayanannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Makasih Bapak, setiap kami yang ada sudah mengikuti ibadah. Kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami. Dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan Engkau Allah yang berjanji itu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Setiap masalah pergumulan hidup kami percaya Tuhan. Waktu kami percaya, kami punya iman. Kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Memberkati orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Herul, kami berdoa untuk Pak Liman, kami berdoa untuk Ibu Lydia, kami berdoa ya Tuhan buat Pak Anfal, kami berdoa untuk Pak David, kami berdoa ya Bapak buat Ibu Mikal, kami berdoa buat setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini untuk Panada, Tuhan memberkati kami Bapak. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan, jerih payah kami dalam Tuhan pada sore ini tidak sia-sia ya Bapak. Tuhan memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kami. Pakai kami dalam pelayanan kami Tuhan, biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena kami sadari kalau kami bisa melayani itu anugerah Tuhan. Kalau kami bisa melayani itu satu kehormatan yang Tuhan berikan. Dan tolong kami untuk kami tidak sia-siakan hidup ini Tuhan. Tapi kami mau memberi untuk Engkau dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga Ibu Lydia dengan berkat Tuhan. Ibu Grace, Tuhan Yesus, yang lainnya Ibu Biona, Tuhan juga memberkati Fatimi, Tuhan juga memberkati mereka sekalipun mereka tidak ada bersama dengan kami. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Bapak. Biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, beri roh takut akan Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan selamatkan mereka juga Bapa, biar mereka juga boleh diselamatkan. Mereka tidak binasa, tapi mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, memberkati juga dokter-dokter, suster-suster Tuhan, pakai mereka, berikan hikmat-Mu, urapan Tuhan, supaya setiap mereka memeriksakan pasien,
pasien boleh mendapat kesembuhan karena Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan ajar kami untuk tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Dengan kejadian dalam hidup kami, masalah penyakit, itu menimbulkan iman kami untuk lebih lagi meningkat di dalam Engkau. Dan kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami percaya setiap doa kami yang kami sudah naikkan, Engkau dengar dan Engkau jawab. Karena firman-Mu berkata doa orang benar, bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kami percaya doa-doa kami punya kuasa yang luar biasa. Makasih Bapak, kami sudah berdoa dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara yang Tuhan kasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat daripada Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Joni. Amin ya. Terima kasih Ibu Messi untuk doa syafaatnya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang. Apa ada yang bersedia untuk mimpin bincang-bincang? Kalau Ibu Mikal udah kemarin ya. Siapa? Ada? Kalau nggak ada ya terpaksa saya lagi. Ya. Oke, baik. Ya. Nanti kalau ada yang bersedia tolong angkat tangannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Stanley yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman ini. Nah, kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu ambil ya dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, yang fokusnya tentunya pada kesembuhan yang dialami oleh seorang wanita yang sudah 20 tahun menderita pendarahan. Ya. Akhirnya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, dia disembuhkan. Dan Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan kau. Itu kira-kira kata kuncinya yang menjadi pemberitaan hari ini. Dan mungkin juga Bapak Ibu juga pernah mengalami keyakinan yang begitu kuat ya, dengan iman yang teguh sehingga Tuhan Yesus menjawab doa kita ya. Ya, saat ini memang kita tidak bisa bertatap muka dengan Yesus, tapi kita percaya dengan mengundang Roh Kudus, ya, kita bisa juga mendapatkan kesembuhan atau kuasa dari Tuhan untuk kita semua. Amin. Baik, saya persilakan siapa yang mau lebih dahulu. Saya aja Pak. Ya Pak, saya Pak sebentar Pak. Oke. Saya mau keluar ya habis ini. Lagi di jalan nih Pak. Ya puji Tuhan. Hati Bu. Ya silakan Bu. Ya puji Tuhan ya sudah dengar firman Tuhan tentang jamahan ya. Memang perempuan ini dia mendengar dan dia melakukan dan akhirnya Tuhan tolong ya mendapat kesembuhan. Begitu juga kita mau belajar juga ya seperti wanita ini dengan iman, dengan percaya dan Tuhan menolong ya. Itu luar biasa ya, kita juga ingin melakukan hal yang demikian. Mungkin itu aja sedikit Pak, Tuhan memberkatin ya. Saya izin Pak Stanley, terima kasih firman-Nya pada sore hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita mempunyai iman yang teguh gitu ya, yang artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Makasih Pak.
Baik. Pak Terima Joni, kasih Tuhan Bu berkati. Lydia, Tuhan berkati. Pak, Ya. silakan Pak Nada mungkin mau live atau mau menyampaikan. Halo Pak, terima Silakan. kasih. Saya izin juga mohon pamit Pak Lev. Terima Oh iya, kasih iya. Family Terima Ministry kasih Pak. untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus Ya, memberkati. Shalom. ya doakan terus kita ya Pak ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, saya lanjutkan kalau gitu. Ini cuman ada 10 orang ya. Pak Ibu Messi mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum istirahat nanti mungkin. Silakan. Ya, makasih Pak Joni, makasih Pak Stanley untuk firman-Nya. Ya. Ya, meneguhkan saya kembali Pak. Ini saya dalam keadaan lemah ini Pak. Ya, tadi ke dokter dan sama dokter harus masuk rumah sakit karena saya nggak bisa makan. Jadi harus diinfus. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan meneguhkan saya kembali. Ya, berarti Tuhan sayang sama saya untuk iman saya jangan lemah. Amin. Ya, memang Ya. ya kalau kita dalam keadaan menyampaikan firman Tuhan eh, gampang ya, maksudnya pas kita mengalami sendiri Pak kayak saya sekarang ini ya. Tadinya Pak Joni suruh saya berdoa, saya sudah nggak mau sebenarnya. Lemas saya karena nggak makan, jadi nggak ada tenaga. Tapi saya ingat Iya. ya Tuhan begitu baik, baru lemas ya, masa nggak bisa berdoa. Jadi saya tadi berdoa Ya. ya. Tadi saya mau suruh Panada itu suruh berdoa atau Ibu Mikal gitu ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan masih beri saya waktu untuk berdoa disuruh dari kemarin tuh ya dari Pak Komingguan ya. Saya sudah lemas juga disuruh doa juga ya. Berarti Tuhan masih suruh saya berdoa ya. Kalau saya ingat penyakit saya lemas bener. Iya, iya. Dan saya bersyukur sama Tuhan kalau masih Tuhan kasih percaya, kasih tanggung jawab, itu berarti Tuhan mampukan. Dan puji Tuhan untuk firman yang luar biasa ya. Bantu dalam doa supaya saya tidak jadi dopname karena sudah ada rujukan untuk masuk rumah sakit ya. Karena ini gara-gara nggak bisa makan Pak ya. Ya, harus infus kalau nggak bisa makan. Iya, katanya 1-2 hari aja masuk rumah sakit itu diinfus. Takut cairannya habis katanya. Oh ya. Ya, jadi harus diinfus untuk membantu ya, membantu untuk eh, masuk makanan gitu. Karena setiap Ya, saya makan nggak bisa makan, pokoknya 1 sendok udah uwe ya. mual ya. Nah, barusan Pak Joni suruh saya berdua tuh saya sudah habis uwe itu Pak Joni ya. Lalu saya pikir ya Tuhan, baru saya mau muntah-muntah Pak Joni suruh berdoa ya. Tapi Tuhan berikan saya kemampuan ya. Berarti nggak Amin. salah ya kalau Tuhan suruh kita, Tuhan kasih mampukan kita ya. Ya Iya. seperti Pak Stanley tadi firman Tuhan yang luar biasa Pak ya. Ya. Menguatkan iman saya Pak untuk bangkit ya. Ya. Bahwa kita punya iman harus teguh di dalam Tuhan ya. Dan Amin. saya bersyukur tadinya saya sudah nggak mau ikut sebenarnya Pak Stanley ya. Tadinya saya pinginnya tidur aja ya. Tapi saya enggak, saya mau dengar firman Tuhan. Karena saya tahu firman itu membangkitkan iman saya ya. Memang waktu keadaan kita lemah, nggak ada yang bisa nolong kita ya. Hanya firman yang bisa menguatkan kita. Dan kok firman Amin. Tuhan tentang jamahan itu ya. Dan saya katakan tadi, Tuhan saya mau jamah Engkau Tuhan pada malam ini Tuhan. Dan puji Tuhan, ya Tuhan Yesus itu luar biasa baik, pakai Pak Stanley ya untuk meneguhkan saya, membangkitkan iman saya, untuk saya tetap percaya kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih, bantu terus dalam doa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena masih ada mujizat ya Pak Stanley sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Stanley. Terima kasih Pak menurut Joni. Saya pamit ya. Iya, Oke Bu Messi, semoga cepat sembuh dan Ya, Tuhan pasti makasih akan Pak Joni. Bu pasti Messi, akan jamah hari ini. kalau secara medis harus diinfus, saya rasa nggak apa-apa Bu Messi diikutin dulu sambil berdoa aja. Ya, jadi nggak perlu lama-lama diinfusnya. Kuasa Tuhan bekerja melalui infus itu bisa juga Bu Messi.
Iya, cuma ini nggak ada yang jaga Pak Joni, Pak Stanley. Anak saya dua-duanya cowok sakit juga. Sakit juga, iya. Kalau di rumah Dua-duanya Tapi semua mereka sakit. nggak ada yang mereka temenin. bisa makan. Asam lambung itu kalau muntah-muntah ya. Iya, emang asam lambung. Memang Asam saya punya asam lambung. lambung. Jadi sebenarnya cuma ibu fokus menyelesaikan asam lambung aja udah selesai. Iya, udah dikasih segala obat apa nggak bisa gitu, nggak bisa maju. Makan. Memang satu jalan ya kata dokter harus diinfus satu jalan. Apa tidak Oh disuntik? iya, kalau udah kekurangan cairan karena malah Iya, nggak bisa makan dan nggak bisa minum banyak air, muntah juga, iya. ya. Apa tidak disuntik untuk mempercepat baiknya emaknya. Karena saya Ada udah mah. berapa kali bolak-balik masuk rumah sakit memang gara-gara mah dulu ya waktu masih muda. Tingkat aktivitas yang tinggi kayaknya akhir-akhir ini saya lihat tinggi, jadi memang Iya. Jadi makannya Hmm. kurang teratur. Teratur ya. Banyak pikir Iya. kali. Semangat Ibu cantik. Amin, semangat. Tetap Ya, semangat. Tuhan makasih ya, berkati. Tuhan berkati. Iya. Terima Saya kasih. pamit ya. Ya Bu. Ya. Ya, istirahat yang cukup. Ya, Tuhan berkati. Ya. Bu Tuhan Messi berkati Ibu. harus berusaha supaya makan dulu. Iya, Pak. Itu dia Harus nih. ya. Potong kue, ngemil, apa pokoknya harus masuk, harus ada sesuatu masuk, harus dipaksa. Minimal minum juga minimal harus Minum. sangat. Iya, harus Air. minum air hangat kalau bisa yang banyak itu lebih bagus. Yes. Iya, baru minum satu sedot udah mau muntah, udah enak gitu, Pak. Jangan Maka minum teh manis. Enggak. Makan baru satu sendok mau muntah-muntah. Oh, asam lambung. Kalau enggak, mungkin masuk angin Ibu. Asam lambung Iya. memang saya dari dulu. Ya, asam lambung. Ya. Tuhan Itu ganti. Tuhan suruh istirahat. Tapi minum susu beruang, Bu. Kalau minum susu beruang itu bagus. Iya. Iya, makasih banyak semua, Tuhan berkati Oke. ya. Bu, selamat istirahat, Tuhan berkati. Iya. Istirahat ya Bu. Iya. Segera pulih. Amin. Amin. Oke, mungkin selanjutnya saya persilakan Bu Pendeta Ikal untuk menyampaikan. Iya, saya nanti setelah ini saya izin karena saya ada giat selanjutnya. Saya sudah rapi-rapi. Makanya, ya silakan Bu. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Stanley yang sudah membawa kita kepada kebenaran yang luar biasa ya. Cerita tentang seorang wanita yang pendarahan dan memiliki iman yang tekad. Ya sebenarnya kalau baca-baca bagaimana peristiwa atau usaha dari seorang perempuan ini, saya tuh sempat saking imannya yang kuat gitu loh. Luar biasa dia kan ini kan pelayanan Yesus itu kan bukan hanya seberapa orang tapi sudah banyak orang pengikutnya yang ngikut kan. Jadi ketika dia dengar ada Yesus dan dia langsung berusaha dalam itu kan pertama keadaannya secara fisik sudah 12 tahun loh. Ya. Sudah pasti kan sudah tidak ada tenaga kan? Ya. Betul. Kemudian namanya 12 tahun dalam keadaan menderita sakit penyakit, pasti secara fisik sudah, mungkin juga sudah, kita nggak lihat langsung karena memang tidak dijabarkan. Tetapi penyakit-penyakit seperti itu, umumnya yang pernah kita lihat ya kasusnya, itu membuat mereka menjadi kurus krempeng loh. Iya, pasti. Kemudian yang paling menarik adalah bagaimana seorang perempuan itu berusaha untuk berarti kan bagaimana saking apa ya? Karena itu kan orang berbondong-bondong ya. Kemudian hanya dia menyentuh itu kan jubah Yesus itu kan jalan kan dia hanya dari jauh pasti dia berusaha untuk raih itu. Tetapi akhirnya tersentuh. Dan ya seperti yang dijelaskan, ada sesuatu ya. Yesus rasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Dan orang yang menyentuh itu mendapatkan kesembuhan luar biasa. Wow, keren. Ya, saya tidak panjang lebar
karena memang sudah sangat jelas jelaskan sore hari ini, saya mau respon satu pujian. Ya, saya adalah wanita yang sama. Sama. Yang menjadi kebanggaan saya adalah memilih memilih Yesus adalah satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mau angkat satu pujian. Untuk respon saya, firman Tuhan, saya sangat diberkati pada sore hari ini. Pilih bagian yang terbaik selamanya akan terganti. Harta yang paling berharga ya Kau Yesus selalu. Coba. Iya. Selalu dekat dengan suara Bapa dari dalamnya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatiku hanya rindu memilih bagian yang terbaik selamanya akan terganti. Harta yang paling berharga Kau Yesus selamanya. Oh, adalah bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga yang Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Harta yang paling berharga hanya Yesus selama-lamanya. Ya, Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Stanley yang sudah memberkati kita semua. Tuhan memberkati dalam pelayanan, keluarga, istri, anak-anak, cucu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, baik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Joni. Silakan Ya, dilanjutkan. oke. Terima kasih Bu Mika. Halo Mbak Joni. Biasa pujiannya. Oh iya ya, sebentar Pak Liman. Joy, halo.